Kuliah singkat kita kali ini akan membahas mengenai revisi penyusutan. Apa yang dimaksud revisi penyusutan? Revisi penyusutan di sini sebenarnya adalah perubahan yang dilakukan, misalnya terkait dengan eh, nilai residu, ya kita melakukan perubahan nilai residu dari semula, misalnya 1.000 menjadi 2.000, atau bisa juga perubahan itu terkait dengan eh, masa manfaat, ya. Misalnya kita mengubah masa manfaat aset yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun. Nah, eh, di sini dikatakan bahwa revisi penyusutan itu diperlakukan secara eh, prospektif sebenarnya, ya, di mana eh, dampak dari perubahan itu hanya berlaku pada periode kini dan periode masa depan. Gitu. Nah, itu berbeda seandainya misalnya perlakuannya adalah retrospektif. Retrospektif itu artinya berlaku surut, ya. Pada intinya Anda yang saat ini masih memulai belajar akuntansi cukup memahami bahwa penyusutan itu diperlakukan secara prospektif, ya. Secara prospektif artinya dampaknya hanya terjadi pada periode kini. Oke, untuk memperjelas, kita langsung saja menggunakan contoh yang sama dengan kuliah kita sebelumnya, yaitu Barb's Florists, ya. Mengingatkan kembali ilustrasi ini, awal mulanya, kita punya data seperti ini sebenarnya, ya. Akuisisi atau pembelian aset itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2011. Biaya perolehannya, ya, biaya perolehannya adalah 13.000, kemudian nilai residunya 1.000, masa manfaat dalam tahun 5 tahun, sedangkan masa manfaat dalam aktivitas adalah 100.000 mil. Ya, kita hanya akan menggunakan contoh yang garis lurus, ya. Di sini kelihatan bahwa garis lurus menghasilkan biaya penyusutan tahunan sebesar 2.400. Oke. Tahun pertama, tahun kedua, beban penyusutan tetap sama. Ya. Nah, masalahnya adalah pada awal tahun 2014, ya, si Barbs ini ingin mengubah metode, ya, ingin memperpanjang masa manfaat, ada tambahan 1 tahun, ya. Jadi kalau tadinya 5 tahun, dia ingin sekarang masa manfaatnya menjadi 6 tahun. Dan itu kejadiannya adalah pada awal tahun 2014. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya, ya? Oke, kita lihat pertanyaan pertama, ya, di sini. Apakah penyusutan ini mempengaruhi apakah revisi ini mempengaruhi penyusutan tahun sebelumnya? Jawabannya tidak, ya, sehingga tidak diperlukan ayat jurnal. Tapi jumlah penyusutan pada tahun 2014 itu akan berubah terkait dengan revisi penyusutan ini. Nah, perubahannya akan kita lihat perhitungannya di sini, ya. Oke, nilai buku pada akhir tahun ketiga, ya, akhir tahun 2013 itu adalah 5.800, sebagaimana terlihat dari schedule di sini. Oke, ya, 5.800. Nah, kita kan posisi sekarang di awal tahun 2014 ini berubah, ya. Awal tahun 2014 berubah. Nah, tahapan pertama adalah kita harus punya basis dulu. Basisnya adalah nilai buku terakhir, yaitu sebesar 5.800
kemudian karena nilai residu tidak diubah, tidak direvisi, kita tetap memperhitungkannya. Nah, sekarang kita punya depreciable cost sebesar 4.800. Karena bertambah 1 tahun, maka masa manfaat yang tersisa ditinjau dari kondisi timeline awal tahun 2014 itu adalah 3 tahun lagi, ya, awal tahun 2014. Berarti tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016. Sehingga beban penyusutan tahunan sekarang menjadi 1.600. Nah, ini yang awal mulanya sebenarnya berjumlah 2.400, sekarang menjadi 1.600. Oke. Sehingga jurnal pada akhir tahun 2014 sekarang berubah angkanya, bukan lagi 2.400 menjadi 1.600. Akunnya sama, beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 1.600. Oke, silahkan kalau mau bertanya, Anda mengisi saja form komen. Ya, terima kasih.